Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah memasuki pelajaran tema 8, subtema 2, pembelajaran 5, yaitu tentang menjaga keselamatan di rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya ya. Kita akan lihat apa saja yang akan dipelajari di subtema 2 pembelajaran 5 ini. Oke, nah di sini kalau anak-anak lihat ada percakapan antara ayah dan anaknya. Oke, kita baca dulu ya teksnya. Benny dan Edo akan bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada kolam renang. Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola. Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain. Nah, di sini Udin yang memakai kacamata ya bertanya kepada ayahnya, "Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah?" Lalu ayah yang sedang duduk pun menjawab, "Boleh nak, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya, nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya, nak. Itu bisa membahayakan diri." Nah, itu dia pesan dari ayah kepada Udin dan kedua temannya. Ya. Sekarang kita bergeser ke slide berikutnya. Nah, coba apa isi percakapan Udin dan ayah? Isinya yaitu tentang meminta izin bermain di kolam renang. Apa saja pesan ayah kepada Udin? Pesan ayah kepada Udin adalah saat bermain di kolam renang memakai pelampung. Kemudian jangan bermain di tempat yang dalam, ya. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika pesan ayah tidak dituruti? Nah, yang terjadi jika pesan ayah tidak dituruti adalah membahayakan keselamatan anak-anak. Nah, oleh karena itu, saat bermain di air, entah itu di sungai atau di kolam renang, anak-anak harus selalu menjaga keselamatan diri. Kalau bisa harus selalu diawasi oleh orang tua, ya. Nah, pertanyaan sudah selesai. Lanjut yang di bawah yaitu ayo membaca. Di sini ada sedikit materi ya anak-anak. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Bacalah kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nomor 1, apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Nah, itu adalah lafal dan intonasinya. Lalu yang kedua, tahu bagaimana caranya, nak? Nah, kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Ya. Nah, gunakan kata tanya sesuai dengan keadaan yang tepat ya, agar orang lain bisa mengerti apa yang kamu tanyakan atau apa yang kamu maksud dalam pembicaraan. Nah, di bawahnya lanjut, ayo menulis. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Pertama, amati gambar dengan teliti. 2, buatlah pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut. 3, tuliskan pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, kapan,
di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi ada 6 pertanyaan ya. Nah, tulislah pertanyaanmu di bawah ini. Nah, kalau kamu lihat di gambar Udin, lalu Beni dan Edo, mereka sedang bermain di kolam renang ya, menggunakan pelampung. Nah, berdasarkan gambar ini, silakan anak-anak membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Silahkan itu kamu tulis di buku tulismu. Jangan lupa diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Berarti ada 6 pertanyaan ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Di sini Beni berkata, "Udin, tangkap bolanya ya." Lalu Udin pun menjawab, "Baiklah, akan aku tangkap dengan baik." Ya, seperti itu. Ternyata di kolam renang mereka bermain melempar dan menangkap bola. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Mereka bermain melempar dan menangkap bola. Nah, melempar dan menangkap bola ada caranya. Bagaimana caranya? Kita akan simak di slide berikutnya. Oke, nah ini ya, kalau anak-anak lihat di sini sudah ada gambar bagaimana cara melempar bola dan bagaimana cara menangkap bola. Saat melempar dan menangkap bola, kamu menggunakan kedua tanganmu, ya. Jadi tidak hanya satu tangan saja, tetapi menggunakan dua tangan. Posisinya seperti ini, ya. Nah, ayo mencoba. Lakukan kegiatan dengan mengikuti petunjuk berikut. 1. Lakukan bermain melempar dan menangkap bola secara berpasangan. Berpasangan artinya dilakukan oleh 2 orang. Lalu yang kedua, lakukan di kolam renang, sungai, atau pantai. 3. Lakukanlah di bawah pengawasan gurumu. 4. Jika kolam renang, sungai, atau pantai tidak ada, lakukanlah di lingkungan sekitarmu. Nah, yang terakhir, berhati-hatilah ketika bermain ya. Jadi tugas anak-anak nanti untuk olahraga ini adalah berpasangan, bisa dengan temanmu, bisa dengan kakak, atau dengan orang tua ya. Nah, melakukannya tidak harus di kolam renang, sungai, atau pantai. Bisa di lapangan, di depan rumah, atau di tempat yang lapang yang sekiranya tidak mengganggu orang lain ya. Kemudian lakukanlah di bawah pengawasan orang tuamu agar kamu tidak membahayakan orang lain yang ada di sekitarmu ya. Berhati-hatilah saat bermain, jangan terlalu keras saat melempar bola. Bisa dipahami ya. Nah, untuk tugas ini silahkan nanti kamu video, lalu kamu kirimkan ke WA Ibu. Oke, kita lanjut. Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Melakukan kegiatan olahraga boleh dengan siapa saja. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Bahasa daerah mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Ya. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Kita baca bersama-sama ya. Tahukah kamu contoh olahraga lain yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman? Coba diskusikan dengan temanmu.
Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Nah, untuk ini adalah tugas mandiri. Kalau tidak ada teman yang di dekat rumahmu, kamu bisa berdiskusi dengan kedua orang tuamu atau bisa juga berdiskusi dengan kakakmu. Paham ya? Nah, kalau di sini contohnya adalah melempar dan menangkap bola. Nanti anak-anak bisa saling berdiskusi dengan orang tua atau saudara untuk mengisikan contoh kegiatan olahraga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Oke, ini tugasnya. Tugasnya ada 2. Yang pertama adalah membuat kalimat tanya berdasarkan gambar di halaman 90. Tugas kedua adalah bermain lempar tangkap bola besar bersama orang tua di halaman 92, yaitu dengan rekaman video, ya. Oke, kita sudah sampai di akhir ternyata. Ibu ada sedikit pantun untuk kalian. Ibu bacakan. Kelapa muda beli di pasar, dapat dibuat makanan lezat. Masa muda rajin belajar supaya selamat dunia akhirat. Oke? Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga 5M dimanapun anak-anak berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.